Shalom Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian serta saudara-saudaraku yang kukasihi. Pada hari ini kita akan belajar untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, dalam anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, pada hari ini kami mau belajar Tuhan untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mau mengerti akan firman-Mu, sehingga setiap firman yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami melaksanakan dan melakukan setiap rencana-rancangan-Mu yang indah bagi hidup kami, sehingga hidup kami pun menjadi berkat bagi orang lain dan orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian serta saudara-saudaraku yang kekasih, memang tidak mudah memahami hal buruk yang telah terjadi dalam hidup kita. Tetapi untuk menjadi pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, kita memerlukan integritas yang penuh di dalam kehidupan kita. Ayat yang akan kita baca hari ini adalah perjalanan bangsa Israel ketika mereka meminta seorang raja, yaitu di dalam 1 Samuel 12 ayat 22 dan ayat 24. Demikian bunyinya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Nah, di dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya. Firman ini disampaikan kepada orang Israel. Tetapi dalam kehidupan kita, firman ini benar-benar mendorong kita untuk menjadi umat yang berkenan, untuk menjadi umat yang setia, untuk menjadi umat yang taat. Karena itu kita harus menjadi orang-orang yang benar-benar memiliki integritas. Orang yang memiliki integritas yang baik tentunya memiliki karakter yang baik juga. Berikut ini ada beberapa tipe karakter manusia yang dibutuhkan sebagai seorang yang benar-benar memiliki integritas. Yang pertama adalah orang yang tegar. Orang yang tegar bukan berarti orang yang kuat menjalani kehidupannya. Mereka hanya sebagian orang yang berusaha mencoba membuat dirinya berpikir bahwa masih banyak orang yang memiliki beban yang lebih berat dari mereka. Yang kedua adalah orang yang sabar. Bukan berarti orang yang sabar itu adalah orang yang tidak pernah marah. Mereka hanya sebagian orang yang masih bisa tetap diam saat melihat masalah tersebut datang dan menahan untuk tidak mengambil tindakan apapun. Yang ketiga adalah orang yang baik. Orang yang baik bukan berarti mereka tidak pernah jahat sepanjang hidupnya. Mereka hanya sebagian orang yang berusaha menyenangkan hati orang-orang di sekitarnya dan memberikan apa yang masih bisa mereka berikan selama mereka sanggup melakukannya. Yang keempat adalah orang yang tulus. Orang yang tulus bukan berarti orang yang benar-benar tidak mengharapkan apapun dari kita. Mereka hanya sebagian orang yang berharap kita akan mengingat sedikit kebaikan mereka tanpa mengharapkan balasan dari kita. Dan yang kelima adalah orang yang jujur. Orang yang jujur bukan berarti mereka tidak pernah melakukan kebohongan seumur hidupnya. Mereka hanya sebagian orang yang mengatakan kebenaran lebih banyak daripada kebohongan yang mereka buat. Saudara-saudara, dalam hidup kita diberi banyak pilihan
dan kesempatan. Namun jika kita tidak mau membuka hati dan mata kita untuk melihat dan menerima kesempatan yang Tuhan berikan, maka kesempatan itu akan hilang begitu aja. Di dalam kitab Efesus 5 ayat 17 dikatakan begini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Karena itu jadilah orang baik dan memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah kesempatan terbesar yang harus kita perjuangkan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, belajarlah menjadi bijaksana saat kita masih hidup di dalam dunia ini. Kemudian kembangkan sifat yang baik dan berguna untuk membangun hidup kita. Hargai setiap kesempatan dalam hidup kita. Menjadilah pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Banyak proses yang diperlukan untuk menjadi orang yang benar-benar berintegritas. Tetapi proses ini sangat penting bagi hidup kita. Dan itu harus kita lakukan. Karena di masa depan, kita harus terus mengembangkan kehidupan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Samuel, seorang hakim yang begitu luar biasa, dia menghadapi bangsa yang keras, bangsa yang tegar tengkuk, bahkan berdoa untuk bangsa ini. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 9, Samuel mengatakan, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Samuel begitu luar biasa dalam kesabarannya, dalam ketulusannya. Kita perlu belajar banyak dari Samuel ketika Nabi ini memimpin bangsa yang tegar tengkuk ini. Dengan kesabaran, dengan kejujuran, dengan kesalehannya, Samuel melalui banyak rintangan, tetapi dia percaya bahwa Tuhan selalu memimpin di dalam hidupnya. Bahkan ketika menghadapi setiap masalah-masalah yang pelik, Samuel selalu membawa setiap permasalahannya kepada Tuhan, dan Tuhan berikan jalan keluar. Saudara-saudara, kita sudah belajar banyak mengenai keintegritas, mengenai kesalehan, dan juga berkenanan Tuhan. Karena itu kita harus praktek, saudara. Kita tidak hanya mendengar, membaca, tetapi juga harus melakukan setiap firman yang sudah disampaikan ini. Kita harus menjadi pelaku firman, sehingga apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu benar-benar terjadi di dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara, marilah kita sama-sama belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Dan saya berharap bahwa renungan kita pada hari ini benar-benar berdampak di dalam kehidupan kita. Dan saya akan akhiri renungan kita pada hari ini dengan doa. Bapa, di dalam anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, hari ini kami belajar untuk menjadi bijaksana, belajar untuk menjadi jujur, belajar untuk menjadi orang yang berintegritas Tuhan. Bapa, berikanlah kepada kami perkenanan-Mu Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk melalui kehidupan ini menjadi orang yang benar-benar berintegritas Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Bapa Surgawi, atas anugerah-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.